Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Jangan ditinggalkan karena itu penting. Oke? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam terhadap energi alternatif yang ada di Indonesia khususnya. Nah, seperti apa materinya? Semoga kalian mudah memahami materi yang akan disampaikan nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat sumber daya alam yang berkaitan dengan energi alternatif. Secara umum, energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Dalam kehidupan ini, manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Energi dibagi menjadi dua. Energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui juga bisa disebut dengan energi alternatif. Energi alternatif merupakan istilah yang merujuk pada semua energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi. Istilah alternatif sendiri merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Di Indonesia sendiri terdapat macam-macam energi alternatif. Saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah, seperti sumber daya energi yang utama di Indonesia berasal dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, gas. Namun saat ini memiliki jumlah yang terbatas. Berikut macam-macam energi alternatif dan manfaatnya yang dikembangkan di Indonesia. Pertama, tenaga surya. Matahari yang merupakan pusat dari tata surya ternyata memiliki energi yang sangat besar. Dan ternyata energi dari matahari bisa kita ubah menjadi energi listrik, yaitu menggunakan panel surya. Pada gambar di sini terdapat panel surya. Panel surya bahkan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari karena ringan dan ukurannya pun tidak besar. Sedangkan untuk kebutuhan skala besar seperti industri, cukup menggunakan panel surya yang dibariskan bersamaan. Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki 2 musim saja, tentunya dapat memanfaatkan panel surya dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya, tenaga panas bumi. Indonesia seharusnya merasa beruntung karena berada di jalur vulkanis. Itu berarti Indonesia bisa lebih mudah menggunakan energi panas yang berasal dari inti bumi. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengumpulkan
uap hasil pemanasan air yang masuk ke bumi lewat pori-pori tanah. Karena tidak ada proses pembakaran, pembangkit listrik tenaga panas bumi hampir sama sekali tidak menyumbang gas yang berbahaya bagi bumi. Listrik yang dihasilkan pun besar dan konsisten dibanding pembangkit listrik lainnya. Yang ketiga, tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut bekerja dengan cara memasang turbin di dalam laut. Turbin tersebut nantinya dapat bergerak karena gelombang laut yang dihasilkan dari siklus pasang surut laut harus dibangun di pesisir laut. Turbin tersebut nantinya dapat bergerak karena gelombang laut yang dihasilkan dari siklus pasang surut laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini harus dibangun di pesisir laut karena disitulah besarnya kekuatan tenaga gelombang laut berada. Inilah yang membuat Indonesia tepat sebagai tempat membangun pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang berikutnya, bahan bakar hayati atau biofuel. Alternatif lainnya yang bisa dikembangkan yaitu bahan bakar hayati atau biofuel. Seperti contohnya penemuan dari Universitas Jember yang menemukan bahwa singkong dapat diubah menjadi biofuel. Tak hanya singkong, banyak limbah yang sebenarnya dapat diubah menjadi biofuel. Contohnya kulit pisang dan tinja hewan peternakan. Meskipun tetap menghasilkan gas yang berbahaya bagi bumi, jumlahnya tak sebanyak yang dihasilkan bahan bakar fosil. Selain itu, jumlahnya dapat diperbarui dan juga mengurangi dampak dari limbah yang tidak dimanfaatkan sama sekali. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang berkaitan dengan manfaat sumber daya alam yang berkaitan dengan energi alternatif. Mudah-mudahan kalian mudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Demikian yang bisa Bapak jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.